Untuk memenuhi tugas akhir sejarah pemikiran ekonomi, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai topik dalam pengelolaan sumber-sumber daya yang ada, apakah diperlukan swastanisasi atau diserahkan kepada pemerintah? Saya Nurfa Iza Khairia. Hanifah Nikmat Mujana. Saya Siti Nanda Rahmatul Atha. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Privatisasi merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengalihkan sebagian atau keseluruhan aset yang dimiliki negara kepada pihak swasta. Pengalihan aset dapat diartikan sebagai pengalihan kewenangan pengelolaan dari pemerintah kepada swasta. Milton Friedman atau seorang pemikir ekonom yang masih percaya pada kapitalisme klasik mengatakan bahwa urusan negara hanyalah masalah tentara dan polisi yang melindungi hidup warganya. Negara tidak boleh mencampuri perekonomian dan menarik pajak dari rakyatnya, karena menurutnya telah terbukti bahwa krisis ekonomi semakin memburuk jika negara berusaha mengatasinya. Privatisasi dikenalkan oleh Margaret Thatcher pada akhir dasawarsa tahun 1970-an, di mana beliau juga merupakan seorang Perdana Menteri Inggris yang mana selanjutnya pemikirannya dikenal dengan istilah Thatcherisme. Dan salah satu poin dari Thatcherisme adalah swastanisasi industri-industri yang penting. Hal ini dipengaruhi oleh paham neoliberalisme yang menganggap bahwa peranan negara dalam perekonomian suatu negara merupakan suatu hal yang tidak baik karena berdampak terhadap efisiensi kehidupan perekonomian. Margaret juga mempercayai bahwa pasar bekerja dengan efisien jika dibiarkan bebas. Adam Smith sudah menjelaskan sebelumnya bahwa manajemen negara cenderung memanfaatkan sumber daya secara tidak efisien. Hal ini terjadi karena pegawai negara tidak memiliki kepentingan di dalamnya. Dan sebaliknya, swasta memiliki kepentingan di dalamnya sehingga lebih efisien karena akan memaksimalkan keuntungan. Berkebalikan dengan privatisasi, nasionalisasi merupakan proses transformasi aset privat kepada aset publik dengan bahwa mereka di bawah kepemilikan publik dari pemerintah nasional. Dan menurut Joseph Stiglitz, beliau mengartikan bahwa nasionalisasi adalah lawan dari privatisasi. Dalam Economics of Public Sector disampaikan bahwa proses konversi perusahaan swasta atau private enterprise menjadi perusahaan negara atau public enterprise disebut dengan nasionalisasi. Selanjutnya, mengenai permasalahan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Permasalahan pengelolaan sumber daya alam menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi pada masa kini dan masa yang akan datang, yang mana sumber daya alam tersebut telah banyak mengalami kerusakan-kerusakan, terutama berkaitan dengan cara-cara eksploitasinya guna mencapai tujuan bisnis dan ekonomi. Yang mana contohnya yaitu dalam laporan PBB pada awal tahun 2000, di mana telah diidentifikasi 5 jenis kerusakan ekosistem yang terancam mencapai limitnya. Yang mana yang pertama itu meliputi ekosistem kawasan pantai dan sumber daya bahari. Kemudian yang kedua mengenai ekosistem lahan pertanian, dan yang ketiga mengenai ekosistem air tawar, dan yang keempat ada ekosistem padang rumput, dan yang kelima ada meliputi ekosistem hutan. Permasalahan sumber daya alam ini terjadi diakibatkan oleh kerusakan pada ekosistem yang tadi sudah saya sebutkan. Kerusakan sumber daya alam dalam ekosistem itu terjadi terutama dikarenakan kekeliruan dalam pengelolaannya, sehingga mengalami kerusakan yang disebabkan pula karena terjadinya perubahan besar, yang mana mengarah kepada pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Padahal sumber daya tersebut merupakan pendukung utama bagi kehidupan manusia, dan karenanya menjadi sangat penting kaitannya dengan kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat manusia yang mengarah kepada kecenderungan pengurasan atau biasa disebut depletion dan degradasi atau degradation. Kecenderungan inilah yang bisa dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, dan terjadi di hampir semua kawasan, baik itu di negara maju maupun di negara-negara berkembang atau bahkan di negara miskin. Selanjutnya adalah solusi atau kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah.
Kebijakan privatisasi merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengalihkan sebagian atau keseluruhan aset yang dimiliki negara kepada pihak swasta. Pengalihan aset di sini dapat diartikan sebagai pengalihan kewenangan pengelolaan dari pemerintah kepada swasta. Privatisasi BUMN telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat setuju dengan privatisasi sepanjang privatisasi dapat memberikan manfaat yang lebih baik. Sebagian masyarakat menolak privatisasi karena dianggap tidak nasionalis dan menghabiskan aset negara. Sementara proses privatisasi itu sendiri berjalan tersendat yang berakibat pada tidak tercapainya target yang telah ditetapkan dalam APBN. Di Indonesia, pemerintah dapat melakukan privatisasi setelah DPR RI memberikan persetujuan atas RAPBN yang di dalamnya terdapat target penerimaan negara dari hasil privatisasi. Rencana privatisasi dituangkan dalam program tahunan privatisasi yang pelaksanaannya dikonsultasikan kepada DPR RI. Privatisasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, dan prinsip harga terbaik dengan memperhatikan kondisi pasar baik domestik maupun internasional. Mazhab institusionalisme memakai pendekatan idealistik untuk membentuk persaingan dan kerjasama sehingga perekonomian menjadi harmonis. Privatisasi menurut mazhab institusionalisme dapat menggunakan model hierarki kebijakan publik. Ada 3 tingkatan yang mana masing-masing tingkatan memiliki peran dalam pembuatan kebijakan publik, sehingga muncul pertanyaan apakah perlu privatisasi atau tidak. Untuk melakukan privatisasi, maka pihak pada tingkatan politis, yakni DPR dan pemerintah, akan bertugas mendelegasikan kebijakan ke tingkat organisasi. Nantinya, pihak pada tingkat organisasi, yakni departemen bidang usaha yang bersangkutan maupun non-departemen atau LSM, akan menyusun aturan main dari privatisasi, seperti mekanisme penjualan saham, dan kemudian melakukan due diligence dan sebagainya. Pada tingkatan operasional yang terdiri dari individu, investor, perusahaan swasta, dan sebagainya, mereka akan menganalisis nilai tambah dari perpindahan kepemilikan serta menganalisis aturan main dan penetapan mitra usaha yang telah diatur oleh tingkat organisasi. Privatisasi akan berjalan dengan baik apabila ketiga pihak bekerja optimal dan sepaham, sehingga BUMN tetap dapat bekerja maksimal meskipun kepemilikan tidak lagi menjadi milik pemerintah. Namun, realita di Indonesia, privatisasi BUMN banyak dilakukan karena ketidakmampuan mencapai recovery rate atau BUMN mengalami kerugian operasional yang terlalu besar sehingga tidak dapat ditutup dengan dana dari pemerintah. Selain itu, kegagalan BUMN juga disebabkan karena adanya gangguan kepentingan politik, baik dana yang disalahgunakan dalam bentuk korupsi maupun operasional BUMN yang disalahgunakan untuk menguntungkan 1-2 pihak saja, sementara kerugiannya ditanggung oleh negara. Bila melihat fenomena ini, ekonomi institusionalisme menilai privatisasi akan lebih efisien untuk memperbaiki kinerja BUMN. Jadi, selama pihak yang berdiri di tingkat politis dan tingkat organisasi masih diisi oleh politisi korup, kepemilikan secara keseluruhan di tangan negara hanya akan menguntungkan tangan-tangan nakal. Dengan privatisasi atau swastanisasi, peran pemerintah dikurangi dan sektor swasta ditingkatkan, termasuk dalam kaitan kepemilikan harta kekayaan. Kebijakan privatisasi pada usaha milik negara di Indonesia lebih merupakan agenda restrukturisasi ekonomi yang dipaksakan oleh Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia. Lahirnya kebijakan privatisasi menyebabkan pemerintah tidak lagi mempunyai otoritas untuk turut berpartisipasi dalam menentukan strategi dan saran ke depan yang ingin ditempuh oleh perusahaan. Pemerintah juga tidak mempunyai kapasitas intervensi terhadap keputusan pengelola swasta yang merugikan atau menimbulkan biaya sosial bagi publik. Dalam hal ini, pemerintah tidak berdaya untuk mengontrol berjalannya fungsi-fungsi pelayanan, serta distribusi dan keadilan konsumsi. Dengan demikian, privatisasi sebetulnya tidak lagi merupakan upaya pemerintah untuk melepaskan tanggung jawabnya atas masyarakat. Akibatnya, kekayaan negara yang hakikatnya milik rakyat terus menyusut. Dari pembahasan sebelum-sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa privatisasi dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif political philosophical yang memaknainya sebagai the act of reducing the role of government or increasing the role of private sector in activity or in the ownership of asset. Para ekonom mengklaim bahwa efisiensi adalah gagasan utama privatisasi karena perusahaan swasta selalu lebih efisien daripada perusahaan publik. Dalam penerapannya di Indonesia, kebijakan privatisasi masih terhalang sistem dan pelaku pembuat kebijakan. Privatisasi yang ideal adalah privatisasi yang mampu meningkatkan kinerja BUMN, mampu menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance, mampu meningkatkan akses ke pasar internasional, dan mampu memberikan kontribusi menutup defisit APBN.
Dalam hal ini, mazhab institusionalisme memandang baik swastanisasi dengan syarat para pelaku pembuat kebijakan dan seluruh pihak terkait dapat menjalani amanat dengan sebaik mungkin, serta sistem swastanisasi yang memberikan banyak kesejahteraan bagi masyarakat.